pagi teman-teman, balik lagi bareng aku Ula. Di sini aku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama seorang influencer yang bisa dibilang lagi naik daun ya dok ya. Udah lama naiknya. Udah lama naiknya. Siapa lagi kalau bukan Dokter Tirta. Yoi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Tirta. Mungkin bisa perkenalan dulu dok lebih. Boleh. jelas Ini saya lagi. copotnya ya, biar Boleh, jelas boleh. ya. Kalau gitu saya juga. Jadi perkenalan, nama saya Tirta Mandi Daudi. Saya adalah lulusan UGM. Saya masuk 2009, lulus 2013, sumpah 2015. Terus kebetulan saya memiliki usaha di bidang cuci sepatu. Toko saya di Surabaya ada 1 di Surabaya Timur. Total ada 56 di seluruh Indonesia. Terus saya juga bergerak di bidang bisnis rata-rata industri kreatif. Ada I.O, ada toko sepatu. Terus saya juga memiliki brand sepatu, terus branding marketing juga, pengajar juga, dan saya seorang dokter aktif. Selain edukasi, saya juga praktek di daerah Jakarta. Dulu awalnya praktek di Jogja, terus mutasi anggota di Jakarta. Aktif sebagai relawan sejak lama, 2013 saya di BPBD di DIY, mitigasi bencana. Cuman kalau di daerah Jakarta saya aktif relawan untuk sebagai garda edukasi, terutama di kala COVID ini untuk membantu gugus tugas dan gugus relawan. Berarti kalau disebut ini dokter entrepreneur, dokter Semuanya, palu gak ada bos. Apa lu mau gua ada semua. Kan? jadi paket lengkap ya dok ya, Yoi. paket komplit. Yoi. Keren banget. Berarti beneran dokter ya dok ya ini? Baiklah, Lulusan saya dokter lulus ini. 3,5 tahun S1, skripsi kelar semester 6, terus IP 3,88. Jadi sepele bos. Ya, sombong kan, sombonglah ketika kau punya narasi dan prestasi. Agak berbeda saya, emang congkak nyentrik gitu. Terus saya sebenarnya sebelum keterima di UGM, saya keterima di FK Undip juga, Oh, wow. dokter juga. Emang dari awal Kenapa jadi milih? pilih jadi dokter karena awal cita-cita tuh karena saya kan orangnya punya riwayat penyakit ISPA baik banget. Jadi dari TBC, Borowoli, terus saya juga bronkiolitis, bronkitis, sinusitis, varikitis, laringitis sudah pernah semua. Jadi saya berharap pengen jadi spesialis THT untuk itu. Ternyata keblongnya ke entrepreneur, soalnya duitnya lebih enak ya. Gitu. Oh jadi emang kayak dokter itu udah cita-cita dari masa kecil Iya, ya? emang- Bukan emang- kayak disuruh orang Enggak, tua. emang cita-cita. Cuman perjalanannya agak rumit, jadi saya cuci sepatu itu dikarenakan membayar semester. Semester 1 saya usaha itu awal mula jual gorengan, terus semester 2 saya jual power balance, semester 3 jual jamonol, semester 4 jual sepatu bangkrut, saya juga senat FK UGM, organisasi. Terus di semester 5-6 mulai cuci sepatu terus jadi gede. Saya juga sama teman-teman Mas Fajri dan kawan-kawan kalau internship sekarang gajinya ketinggian. Itu pada waktu itu saya masih ingat saya Fajri dan kawan-kawan melakukan audiensi terhadap Menkes saat itu yaitu Bu Nila Muluk. Kita meminta untuk gaji naik. Jadi memang kita sudah terbiasa dengan pergerakan. Kita juga termasuk pergerakan yang ingin paling nggak BPJS agar dibenahi lebih baik agar terjamin lah untuk teman-teman nakes. Jadi emang saya sendiri sama kawan-kawan termasuk di Garda ya emang kalau vokal bersuara harus. Berarti emang sudah terlatih dari dahulu ya dok influencernya ini. Iya, dan emang awal mula kan saya pengen spesialis, tapi ke pending. Terus 2020 ini harusnya saya pengennya S2 IKM di salah satu PTN di Depok. Tapi mundur lagi gara-gara saya untuk relawan dan saya memutuskan untuk praktek lagi aja. Jadi emang lebih have fun praktek sih kalau saya bilang. Kira-kira ada penyesalan nggak sih dok buat jadi relawan ini? Kayak Duit- efeknya ketunda, spesialis. Duitnya habis banyak, total saya habis tuh hampir udah miliaran untuk donasi, itu dari rata-rata dari duit sendiri. Untuk ongkos kirim shipping aja, itu saya sudah habis total mencapai 480 juta. Itu cuma buat shippingnya, donasi doang ke 34 provinsi. Jadi kalau disebut habis banyak rata-rata cuma harta dan waktu. Tapi kan palanya banyak bos, sama teman banyak aja. Banget. Dan memang itu kewajiban yang harus kita lakukan sih sebagai seorang entrepreneur kan. Tapi sebagai seorang dokter ya kita melayani. Dan pro kontra pasti akan ada karena banyak masyarakat Indonesia menganggap dokter itu kan harus rapi, terus harus itu. Jadi sebenarnya tuh di luar sana banyak segelintir dokter yang emang rebel kalau saya bilang. Kayak sebagian besar dokter anestesi, dokter bedah, dokter orto, itu juga ada yang kayak saya. Bahkan teman saya yang di rumah sakit UGM, dokter THT itu rambutnya catnya yellow, cowok padahal, dan rebel, vokalis band juga. Jadi menurut saya akhirnya kemunculan sosok-sosok inilah yang akan menjadi nyentrik kan, dan pasien-pasien jadi hafal.
Yang penting ya tetap ilmunya nggak berkurang dan kita kan melayani sesuai kode etik. Oke, balik lagi nih dok, kan tadi dokter memilih FK ini karena emang udah cita-cita dari awal. Kalau cerita-cerita pas waktu jadi mahasiswa kedokteran, adakah yang menarik dok? Orientasi dokter pas waktu jadi mahasiswa itu kemana sih? Akademik aja atau mungkin? Kalau saya tuh malah organisasi jalan, terus saya juga aktif juga di dunia komunitas non kedokteran, komunitas sepatu, motor, mobil saya main semua. Saya juga usaha juga. Tapi yang paling unik saya itu asdos ditolak 3 kali berturut-turut karena basic di attitude. Jadi karena saya sulit untuk kontrol pada waktu itu. Hobinya bangkang kan. Terus kedua, saya juga tidak bisa pertukaran pelajar sama CIMSA dan AMSA, tapi waktu itu saya malah selesaikan untuk skripsi. Jadi skripsi saya kelar semester 6. Jadi semester 7 tinggal garap oske. Jadi ya buat teman-teman sih ketika kalian nggak bisa pertukaran pelajar atau student exchange bareng CIMSA, AMSA atau ISEC, itu bukan berarti kalian kelar sih. Tapi bisa jadi itu adalah suatu pertanda supaya kalian bisa melakukan hal lain. Jadi semua orang tuh punya jatahnya sendiri-sendiri.